Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita percaya bahwasanya ketika Tuhan disenangkan oleh kita lewat pujian dan penyembahan kita, percaya bahwasanya Tuhan hadir di tempat ini. Saat ini kami akan menyapa bagi jemaat-jemaat yang mungkin masih berada di rumah dan mengikuti ibadah online Gereja JKI Pondok Daud. Mari sebelum kita mengawali ibadah pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin mengawali ibadah online hari ini Tuhan, bersama dengan Engkau. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang turut ambil bagian dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan, belum bisa hadir beribadah bersama-sama secara offline. Tetapi kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, berkat-Mu turun atas mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini kami mau mulai ibadah online Tuhan, Gereja JKI Pondok Daud. Dan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu jalannya ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau senangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Amin. Karena tak pernah terselami pikiran-Mu apa yang Kau rencanakan, apa yang Kau rencanakan bagi hidup kami itu indah Tuhan. Haleluya. Kami percaya terima kasih segala yang ada Tuhan. Ada dulu sekarang
tetap dengan hatimu katakan hamba Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lebih lagi dengan hatimu kita mau katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan, dan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua goncang, tak tergoyahkan. Kau tetap ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau hanya Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku. dan tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah selamanya. Kau Tuhan
Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada saat ini, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita bersuka cita bersama-sama. Amin. Saya percaya bahwa ada berkat melimpah dimanapun kita berada. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjaya.
Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, katakan sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biarlah segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan, kita akan melihat pengumuman informasi dari gereja melalui tayangan multimedia. Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi bersama saya Yaya akan menyampaikan informasi sepekan dari gereja kita GKI Pondok Daud. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja kami. Selamat menikmati ibadah hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mewakili Gembala Sidang dan segenap pengerja gereja GKI Pondok Daud, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Daud Tony. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Minggu 13 September 2020 pukul 7, 10, dan 5 sore, firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Honggo Effendi. Doa pagi akan diselenggarakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 5 pagi dan ibadah doa malam setiap hari Kamis pukul 18.30. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Mari kaum wanita GKI Pondok Daud kita hadir dalam ibadah syukur hari ulang tahun Lovely Woman yang diselenggarakan pada Rabu 16 September 2020 jam 6 sore bertempat di GKI Pondok Daud dengan tema Janji Kekal Allah Menyapa Ciptaannya. Bagi ibu-ibu yang rindu hadir dalam ibadah ini, mohon mengambil undangan di sekretariat gereja. Maaf, tempat terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Gereja membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu melayani dalam bidang multimedia. Saudara dapat mendaftarkan diri sebagai operator teks lagu, operator kamera, video editor, desainer, dan fotografer. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi sekretariat gereja. Nameless, faceless, glorify the Lord. Sekian informasi sepekan dari Gereja GKI Pondok Daud. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
percaya bahwasanya firman dan Tuhan pasti membukakan jalan untuk kita ketika kita mencari jalan untuk Dia. Terima kasih Yesus. Karena kami hidup karena percaya Tuhan. Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami selalu ada di dalam-Mu. Thank you Lord. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di tangan-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tunduklah hatimu, serahkan segala jiwa, pikiranmu, perasaanmu kepada Tuhan, di mana Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih Allah. Silahkan
untuk mengambil sikap bahwa Tuhan akan berkarya di atas kehidupan saudara-saudara sekalian. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengambil sikap untuk menyembah dalam posisi berdiri, kami persilahkan untuk duduk kembali. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan mimbar yang saat ini boleh berkenan untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan saya. Oleh karena itu saudaraku kekasih Allah, jika pada saat ini situasi kita ini adalah situasi di mana kita ini harus dekat kepada Tuhan, situasi di mana hidup kita ini harus menyatu kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali khotbah saya pada minggu ini, saudaraku, Yakobus 5 ayat yang ke-16, di sana dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mengawali sebuah langkah kehidupan ke depan adalah ada dua hal yang pada saat ini kita bersama rasakan. Yang pertama adalah mengaku bahwa kita ini adalah orang berdosa. Di jagat raya ini banyak orang yang tidak mengaku bahwa dirinya itu adalah dosa. Tidak menyadari bahwa dirinya ini adalah telah berbuat dosa dan sudah berbuat dosa. Tidak menyadari bahwa kesalahan yang bertumpuk-tumpuk dan menggunung itu ada pada orang-orang sejagat raya. Tidak menyadari bahwa dirinya itu ada dalam hidup dosa. Yang kedua adalah hal yang berlawanan dari kehidupan dosa. Karena dosa oleh Allah sendiri, Allah melihat memberikan sebuah pengampunan bagi orang-orang yang telah menyimpang, orang-orang yang telah berdosa, dan memanggil Allahnya untuk hadir di dalam kehidupannya. Maka pertobatan itu yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Maka orang yang telah melakukan sebuah pertobatan dari bertumpuk-tumpuknya dosa, maka yang berlawanan daripada ayat tersebut adalah saling mendoakan. Luar biasa saudaraku. Kalau kita saling menyadari bahwa hidup kita ini adalah penuh dan dipenuhi oleh dosa, oleh kuasa iblis, maka kita menyadari dengan sebuah pertobatan, maka kamu salah, aku salah. Kamu berdosa, aku berdosa. Kamu telah melakukan hal-hal yang tidak benar, aku juga melakukan hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu yuk kita bertobat. Aku mendoakanmu dan kamu mendoakan aku. Aku mendoakan orang banyak, kamu mendoakan orang banyak. Luar biasa. Kalau hidup ini saling mengerti, kalau hidup ini saling dimaknai, yaitu bertobat karena dosanya dan saling mendoakan. Saudaraku, maka di sana dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini tidak isapan jempol saudaraku. Ini adalah sebuah firman Tuhan yang ya dan amin. Kalau benar-benar dilakukan, bahwa doa orang benar itu adalah besar kuasanya. Berangkat dari sebuah pertobatan, berangkat dari sebuah saling mendoakan, maka
kuasanya akan besar. Kuasa besar itu adalah sebuah otoritas dari Allah, sebuah hal yang dari Allah untuk hadir di dalam kehidupan kita, untuk berkuasa di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam Alkitab dinyatakan dengan kuasanya akan besar, atau hasilnya luar biasa, hasilnya sangatlah menakjubkan. Itulah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, khotbah pada saat ini, pada hari Minggu ini, memberikan kita satu kontribusi bagaimana kita ini benar-benar diurapi oleh Tuhan. Berangkat dari pribadi kita yang mau bertobat dan peduli terhadap orang lain, yaitu dengan mendoakan. Karena dengan hal tersebut, dua hal tersebut, maka kuasa itu terjadi besar-besaran. Kuasa itu terjadi luar biasa di jagat raya ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berbicara pengurapan adalah berbicara tentang kuasa ilahi. Kuasa yang daripada Allah yang diberikan oleh umatnya. Berbicara tentang urapan adalah otoritas Allah. Adalah kuasa yang daripada Allah diberikan kepada umatnya yang mau melekat, yang mau mendekat, yang mau menerima bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya kehidupan, satu-satunya keselamatan bagi kehidupan, dan mengambil sikap untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Apa tuh sebenarnya talentaku? Talentaku ini adalah talenta berbicara. Talentaku ini adalah talenta menasihati. Talentaku ini adalah talenta bermain musik. Maka Allah berkenan kepada orang-orang yang dekat, yang pandai berbicara, dekat dengan Tuhan. Yang pandai main musik, dekat dengan Tuhan. Maka musiknya ini adalah musik yang benar-benar menyuarakan kerohanian, menyuarakan surgawi, musik-musik surgawi. Sehingga setiap orang yang mendengarkan ada rasa getaran jiwa, ada rasa pendekatan dengan Allah, ada rasa perubahan dengan pribadinya dengan Allah. Sehingga Allah berkenan memberikan kuasa ilahi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, musik-musik rohani, musik-musik ini dipakai, pemain musik ini dipakai oleh Tuhan dengan sebuah urapan, yaitu kuasa ilahi. Orang-orang yang pandai menasehati, pandai berbicara, Tuhan berkenan kalau itu membuat orang lain itu menjadi lebih dekat kepada Tuhan, menjadi mengerti, menjadi bertobat. Allah berkenan untuk mengurapi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam perjanjian lama, pengurapan itu adalah penganugerahan otoritas atas seseorang. Ingat saudaraku, ketika Harun dan anak-anaknya itu dipilih Allah untuk menjadi imam. Apa yang terjadi? Penganugerahan oleh Allah. Pemilihan otoritas oleh Allah. Kekuasaan ilahi daripada Allah untuk menjadi imam Harun dan anak-anaknya. Sehingga di dalam perjanjian lama, pengurapan ini sebuah penganugerahan yang diberikan atas seseorang. Yang kedua, di dalam perjanjian lama, pengurapan itu memisahkan seseorang sebagai yang kudus untuk dikuduskan.
Banyak orang-orang baik ketika itu. Banyak orang-orang yang juga setia kepada Tuhan. Tetapi Allah sengaja, di antara yang baik-baik itu Allah sengaja memilih orang yang kudus. Allah memilih Musa, orang yang kudus. Allah memilih Elia, orang yang kudus. Allah memilih Elisa, orang yang kudus. Allah memilih Abraham, orang yang kudus. Allah sengaja untuk memilih orang kudus ini. Orang yang akhirnya juga mewartakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudaraku, kekasih Allah. Dalam perjanjian baru pengurapan diartikan sebagai Roh Kudus yang berada di dalam orang percaya yang melahirkan dan mendiami dengan satu pembaharuan hidup atau melahirbarukan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lahir baru, mengenal bahwa dirinya itu di dalam kehidupan yang lama kemudian memilih satu hal untuk lahir baru, untuk mengenal Kristus, untuk membawa Kristus di dalam kehidupannya. Aku kemarin hidupku seperti ini, aku kemarin tidak mengerti, sekarang aku telah lahir baru. Aku lebih mengenal Yesus, aku lebih mengikut Yesus, aku sungguh-sungguh mengikut Yesus. Aku telah lahir baru dan dilahirkan sebagai insan yang baru. Saudaraku, orang sering mengkaitkan bahwa kelahiran baru itu dengan sebuah baptisan. Bolehlah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bolehlah. Kalau itu dinyatakan dengan sebuah iman. Karena dengan baptisan itu ada kematian dan kebangkitan. Mempercayai bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus sanggup untuk mengangkat kehidupan, untuk menjadikan mengenal Kristus sebagai juru selamat. Maka tidaklah salah, saudaraku, kalau di dalam baptisan itu kemudian orang aku telah lahir baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mendiami Kristus di dalam hidup kita. Kristus diam di dalam hidup kita. Yang kedua, menurut perjanjian baru, bahwa pengurapan itu Roh Kudus menyertai di atas orang percaya. Sehingga orang yang percaya penuh kepada Tuhan, orang yang meletakkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, orang yang benar-benar bersandar kepada Tuhan, apapun mau Tuhan, apapun kuasa Tuhan, aku tetap bersandar kepadamu. Maka disitulah sebenarnya Roh Kudus itu kalau saya gambarkan sebagai yang membingkai, maka Roh Kudus itu telah membingkai kehidupan kita. Kita ada di dalam bingkai Roh Kudus. Maka di sana akan dikatakan bahwa Roh Kudus menyertai dan di atas orang percaya. Wow, kelihatannya sederhana, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Khotbah ini kelihatannya memang mungkin berbicara tentang percaya, itu mungkin hal yang biasa. Tapi rasakan, saudaraku yang ada di rumah, yang saat ini sedang bersama-sama dengan saya untuk merasakan kasih setia Tuhan. Bagaimana sebenarnya kehidupan saudara dan saya? Benarkah saudara ini dan saya bahkan itu telah diorapi oleh Roh Kudus? Mari kita bertanya kepada diri kita. Benarkah kita ini sebagai orang percaya yang membawa Tuhan Yesus di dalam kehidupan? Kemanapun percaya, kemanapun bawa Tuhan Yesus, kemanapun aku ini menyertakan Tuhan Yesus, kemanapun Tuhan Yesus ku bawa-bawa. Sehingga kalau iman Kristen ini berbicara, sembunyikan aku di balik salibmu. Artinya
Yang kelihatan hanyalah Kristus. Yang kelihatan hanya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Maka iman Kristen menyatakan, sembunyikanlah aku di balik salibmu. Bahkan saking benar-benar kuat percayanya. Saking benar-benar komitmen terhadap Tuhan Yesus. Sembunyikan aku di balik salibmu. Sampai aku tidak kelihatan. Ini loh saudaraku, hebat sekali. Sampai aku tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya sosok salib. Sosok pengorbananmu. Sosok engkau yang benar-benar telah rela mengorbankan di kayu salib. Darahmu mengalir. Aku di sana. Engkau tebus dengan darah itu. Itulah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dengan demikian, secara asasi, pengurapan itu adalah tindakan Allah sendiri. Aku diurapi oleh Pak Pendeta. Aku diurapi oleh Gembala Sidang. Saudara, saya luruskan bahwa pengurapan ini hanya milik otoritas Allah. Maka dengan demikian secara asasi pengurapan ini adalah tindakan Allah sendiri yang berhubungan dengan orang percaya. Sekali lagi pengurapan ini berhubungan dengan orang percaya. Orang percaya itu hidupnya sepenuhnya itu diletakkan, diserahkan, disandarkan pada Tuhan. Itu orang percaya. Kalau orang percaya masih menonjolkan keakuannya, kalau orang percaya masih menonjolkan harta bendanya, kalau orang percaya masih menonjolkan segala sesuatu yang dia miliki, kalau orang percaya suka mencelakakan oleh orang lain, kalau orang percaya masih senang berbuat ini dan berbuat ini yang tidak berkenan kepada Allah. Ada sebuah pertanyaan, saudaraku. Percaya yang seperti apa? Percaya yang seperti apa? Banyak orang Kristen pergi ke gereja, berdoa, menyembah bahkan, memuji bahkan. Tetapi mari, saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita introspeksi, melihat hati, melihat diri kita. Sejauh mana percaya kita kepada Tuhan. Sekali lagi, mari kita melihat hati. Sejauh mana percaya kita ini kepada Tuhan. Oh, luar biasa, luar biasa. Saya katakan luar biasa, ini luar biasa. Hanya kata percaya. Di sana Allah berkenan memberikan otoritas, yaitu pengurapan. Saudaraku yang ada di rumah, saudara sebagai kepala keluarga, mungkin saudara bingung untuk memberikan sebuah keputusan memimpin keluarga. Lihatlah sejauh mana kepercayaan Anda. Tunduk sujud di bawah kaki Tuhan Yesus. Aku adalah kepala keluarga. Aku percaya kepadamu atas otoritasmu. Bawalah aku ini memimpin kepada istri dan anak-anakku. Oh, luar biasa saudaraku. Dan itu diperkatakan dari hati. Kemudian dikeluarkan. Kemudian dilakukan. Lakukan. Terus lakukan saudaraku. Sehingga tidak hanya sekali. Aku sebagai ibu rumah tangga. Sejauh mana aku sebagai penolong bagi suami. Bahkan penolong memberikan otoritas kepada pengaturan ekonomi. Mungkin hari-hari ini keluh kesah yang ada. Keluh kesah yang ada. Sujud. Dan sujud sama dia. Tuhan, ini aku. Ini aku. Pakailah hambamu untuk menjadi perempuan yang bijaksana. Menjadi perempuan yang engkau sendiri pakai. Sehingga urapanmu yang terjadi, aku menjadi perempuan yang berwibawa terhadap
keluarga, terhadap anak-anak. Oh luar biasa. Mari saudara, kita lakukan bersama-sama. Anak-anakku yang ada di rumah, yang saat ini mendengarkan khotbah saya, ayo anak-anakku, tunduk, sembah Dia, percaya kepada Dia. Ayo anak-anakku, lakukan, peluk orang tuamu, peluk orang tuamu. Itulah yang mendidik kalian. Kau pasti diurapi sebagai anak-anak Allah. Bahagia, luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, bahwa pengurapan itu adalah tindakan Allah sendiri yang berhubungan dengan orang percaya, yang kemudian menyerahkan diri kepada Allah, Roh Kudus, kemudian diberi otoritas, sehingga apapun yang kita lakukan hanya otoritas Allah. Saudaraku, kita mau melayani karena pengurapan Allah. Saudaraku, kita mau apapun karena pengurapan Allah. 2 Korintus 1, 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saudaraku, mungkin saudaraku yang di rumah bisa katakan dengan keras, Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Iyanya kenceng ini saudaraku. Iya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Yesus juru selamat, amin. Yesus kekuatanku, amin. Inilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus adalah segala-galanya, amin. Untuk memuliakan Allah. Ayat yang ke-21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudaraku, di ayat yang ke-22 camkan di sana ada memeteraikan. Surat yang berharga, janji, perjanjian di dalam surat itu ditempeli meterai. Apa tuh saudaraku? Sudah janji-janji kok tidak ditempeli meterai. Saudaraku yang dikasih oleh, memeteraikan itu adalah sebagai tanda kuasa, bukti yang kuat. Maka surat yang kuat itu adalah ditempeli meterai. Terlebih meterai dari Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan mengurapi dan memeteraikan. Membuat orang yang menerima urapan dari Tuhan beroleh kuasa melakukan sesuatu. Melakukan tindakan yang berkenan kepada Allah. Maka kuncinya percaya. Biar Allah memeteraikan, mengecap dalam hidup kita. Menyetempel dalam hidup kita. Mengesahkan apapun keberadaan saudara di rumah saat ini. Bahagia bukan saudaraku? Sungguh bahagia. Rasakan saudaraku. Rasakan. Ayo rasakan saudaraku. Allah telah memeteraikan saudara. Kuncinya Anda percaya. Ini diurapi. Dimeteraikan. Dan saudaraku, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus. Jadi diurapi itu sudah dimeteraikan, dicap oleh Allah, Allah memberi kuasa, kemudian Allah memberikan Roh Kudus. Roh Kudus pimpin aku. Sehingga kalau kita ini salah, Roh Kudus pimpin aku. Kita ini ngelewar, Roh Kudus pimpin aku. Kita ini menggok, Roh Kudus pimpin aku. Kita ini jengkel. Roh Kudus pimpin aku. Supaya aku kuat menghadapi. Aku ndak jengkel. Ada masalah.
Roh Kudus pimpin aku, agar aku dapat mengatasi masalah. Karena Engkau telah mengurapi hidupku. Hidupku sebagai kepala rumah tangga, hidupku ibu rumah tangga, hidupku adalah anak pemuda remaja, anak sekolah minggu. Hidupku adalah sebagai pelayan Tuhan. Saudaraku yang di sini, di rumah ini ada yang sebagai pelayan Tuhan. Saudaraku, saya mengundang saudara sebagai pelayan yang luar biasa. Ini loh saudaraku penting. Jadi pelayan luar biasa. Jadi jemaat yang luar biasa. Karena Tuhan dengan matanya melihat cara hidup saudara. Ayo saudaraku, pupung ini waktunya, kesempatan buat kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Hari-hari yang Tuhan sudah memberi tanda-tanda kepada dunia ini. Ayo saudaraku, ayo bangkit berdiri, ayo cepat, ayo cepat. Nah ini saudaraku, Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Waduh, selama ini aku pelayan kok yo ramudeng, ndak mudeng, pelayanan ndak mudeng. Jemaat ya duduk di kursi, diam kalau perlu ngantuk. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, mari dengan saat ini Allah memberikan satu otoritas kuasa, diurapi, dimeteraikan. Kasih Roh Kudus, luar biasa saudaraku. Diurapi, dimeteraikan, kasih Roh Kudus. Nah, setiap orang berhak mendapatkan kasih dari Allah, mendapatkan kuasa dari Allah, asal tetap komitmen dalam percaya. Dalam peristiwa pembaptisan air oleh Yohanes, Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Dan sejak saat itu ia selalu berada di dalam kuasa Roh Kudus atau pengurapan. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 demikian. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia, atau Allah mengurapi Tuhan Yesus sehingga berjalan berkeliling. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti, artinya tidak dalam kelelahan. Tuhan Yesus terus melakukan sesuatu hal buat umatnya, menyembuhkan, memberikan kekuatan kepada orang. Tuhan Yesus menerima pengurapan dari Roh Kudus. Maka saudaraku, apa yang kita petik dari Tuhan Yesus? Kalau menerima pengurapan dari Tuhan sendiri, apa? Tidak berhenti saudaraku di rumah. Tidak duduk, tetapi terus melakukan sesuatu, Sambil belanja, terus melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Ke pasar melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Jadi tidak pasif, tidak stagnan, tidak berhenti, tetapi lakukan terus. Dinamis. Itu orang yang telah menerima pengurapan dari Tuhan. Contoh adalah Tuhan Yesus. Setelah dibaptis, Roh Kudus menguasai Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus berkeliling. Terus Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Pertanyaannya, saudaraku, bisakah kita melakukan? Pak, saya ini sebagai apa toh Pak? Kok melakukan terus menerus? Kok berbuat baik terus menerus? Aku bicara saja grogi, ngewel. Apa Pak yang aku lakukan? Ya saudara, kalau saudara ketemu dengan saya, saudara punya senyum. Senyum dong. Gimana Pak punya senyum, mulutku di masker?
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara punya wajah atau mimik. Orang walaupun di masker, tetapi keceriaan wajah itu terlihat, saudaraku. Keceriaan wajah itu terlihat. Saudara punya tangan, berikan pertolongan kepada orang lain. Saudara punya hati, berikan kesejukan kepada orang lain. Bertindak yang terus menerus seperti Tuhan Yesus. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Oke, Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 di sana dikatakan, ketika berbicara tentang pengurapan, menyatakan bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya itu terus menerus terjadi. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang diurapi itu, yang berhak menerima pengurapan, itu adalah barang siapa yang tetap mau percaya kepada Tuhan. Saudaraku, ayo saudaraku, bagaimana kita menerima pengurapan dari Tuhan. Penerima pengurapan dari Allah. Yang pertama, Anda harus secara terus-menerus mengizinkan Roh Kudus mengalir dalam hidup Anda. Mengizinkan. Ada orang bertamu, permisi, kula nuwun. Oh mari silakan duduk. Ini mengizinkan. Ini mengizinkan saudaraku. Jadi mengizinkan Roh Kudus itu menguasai kehidupan saudara. Ya Roh Kudus, silahkan. Ini hatiku, silahkan mengizinkan dalam hidup Anda. Caranya bagaimana mengizinkan? Yaitu menyegarkan kehidupan rohani. Menyegarkan kehidupan rohani. Kehidupan rohani itu kan sukacita. Ya kehidupan rohani berbuat baik, kecuali berbuat baik saudaraku. Puji-pujian, bangun pagi, kehidupan rohani. Bangun pagi, udah masak mungkin nyapu. Terdengar puji-pujian, menghidupkan kehidupan rohani. Apalagi sekarang zamannya zaman maju. Nggak punya tape, HP sudah disetel, sudah luar biasa. Tinggal volumenya seberapa. Menghidupkan kehidupan rohani. Yang kedua adalah doa. Saya yakin saudara-saudara di rumah tidak lepas dari yang namanya doa. Sujud, sembah, dan silahkan saudara berbicara kepada Tuhan. Puji Dia, puji namanya. Silahkan mengambil sikap untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah biasakan ada persekutuan dengan Allah. Jadi ada satu hal yang bersekutu dengan Allah. Allah menjadi milikku, aku menjadi miliknya. Ini bersekutu saudaraku. Udah pokoknya aku ngerangkul Allah, aku ngerangkul Yesus. Aku ini benar-benar nggak bisa lepas dari Yesus. Kata-katanya manis, pokoknya Yesus. Pokoknya Yesus. Udah segala-galanya. Ada sebuah persekutuan, hubungan pribadi, hubungan emosional yang luar biasa. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Sehingga sakit pun bisa nyanyi, sakit pun bisa nyembah. Ini saudaraku. Dan yang berikutnya adalah, jangan lupa saudaraku, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalau saudara ingin bahwa Tuhan berbicara dengan saudara, baca firman Tuhan. Baca. Aku mampunya hanya dikit-dikit, enggak apa-apa. Baca firman Tuhan. Saudara menjadi mengerti. Nah, saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu murid-muridnya dulu. Kita ini juga murid-muridnya, jadi saksi saudaraku. Bagaimana kita menerima pengurapan? Yang kedua, izinkan Kristus yang artinya diurapi itu, izinkan memerintah, membentuk hidup saudara. Izinkan. Karena Kristus dalam bahasa Yunani, Kristus itu adalah yang diurapi. Mengapa Kristus yang diurapi? Kita yang benar-benar juga diurapi. Izinkan bahwa Kristus ini menjadi sesuatu membentuk hidup kita. Bersama Roh Kudus kita dimampukan melakukan pekerjaan besar. Sekali lagi, bersama Roh Kudus kita dimampukan melakukan pekerjaan besar. Tidak sembarangan loh saudaraku di rumah. Ya, tidak sembarangan. Dengan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan besar. Jika kita ingin melakukan pekerjaan yang dikehendaki Bapa, kita sangat membutuhkan urapan kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hampir mengakhiri dari khotbah ini. Ketika Elia hendak terangkat ke surga, ia berkata kepada Elisa. Demikian. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Berpisah maksudnya? Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elisa mengerti bahwa Elia punya urapan yang besar. Maka Elisa itu sebagai tanda perpisahan. Kalau engkau berpisah, tolong warisan itu harus kau berikan kepadaku. Tolong harta bendamu, enggak begitu. Ngerti bahwa Elia ini adalah penuh urapan. Maka Elisa memintanya tepat sekali, yaitu meminta yang ada di dalam kehidupan Elia bersama dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Meminta artinya meminta sesuatu yang rohani kepada Tuhan. Elisa sadar tanpa urapan Tuhan, dia tidak akan mampu melakukan perkara besar seperti yang dilakukan Elia. Elia dapat melakukan perkara besar. Maka Elisa juga kepingin seperti Elia. Maka yang diminta adalah sekali lagi saya tunjukkan di dalam ayat tadi, yaitu 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Pisah. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudaraku, mari saudaraku kita melakukan perkara-perkara yang benar-benar rohani, benar-benar yang tetap mengutamakan Tuhan Yesus dengan percaya. Urapan adalah kuasa Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi, urapan adalah kuasa Tuhan yang dahsyat, yang sanggup mengubah hidup seseorang, yang sanggup mengubah cara kehidupan seseorang, yang sanggup mengubah cara melayani, cara berjemaat, cara hidup bersama. Bagaimana Allah mengurapi kita? Saudaraku, kita hidup bersama-sama dengan orang banyak, dengan komunitas orang banyak. Saat ini banyak antikristus yang ada di sekitar kita, bahkan kita kenal. Saudaraku, mari kita jangan tergelincir di dalam pencobaan itu. Dan ini adalah luar biasa bagi kehidupan kita bersama. Kehidupan yang mulai merenungkan, aku ini hidup untuk apa? Sudahkah hidupku ini berguna? Oh,
luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Hari ini, minggu ini, hidup kami Engkau segarkan. Hidup kami Engkau jadikan hidup yang berarti. Kami yang di rumah, mungkin kami melihat hal yang biasa, tapi ternyata Engkau menjadikan hidup kami ini hidup yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa. Haleluya, amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bila kita rindu firman Tuhan ini menjadi rema dalam hati kita. Bahkan lebih lagi, benih firman itu boleh jatuh di tanah yang subur, berakar kuat, bertumbuh bahkan berbuah-buah lebat. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kasih Allahku tak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, bila kita mau mengingat segala kebaikan yang Tuhan Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lampau di atas kayu salib. Ketika Dia membiarkan tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita, dicambuk, diberikan mahkota berduri, dipaku kaki dan tangannya. Dia mengizinkan darahnya dicurahkan di atas bukit Kalvari. Itu karena besar kasih setianya bagi setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Kita yang seharusnya mati binasa oleh karena dosa-dosa kita masuk dalam neraka, tetapi oleh karena kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena pengorbanannya, dosa-dosa kita ditebus, dosa-dosa kita diampuni, sehingga kita diberikan jaminan hidup kekal di dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya. Kalau saat hari ini Roh Kudus masih ingatkan ada dosa tinggal dalam hati kita, apakah itu kebencian, kepahitan, dendam, sakit hati, kekecewaan, iri hati, kedengkian, kesombongan, pikiran kotor, kita mau bereskan semua di hadapan Tuhan. Kita mau akui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita juga mau melepaskan pengampunan
bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Haleluya. Sementara saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada hari ini kami belum mengingat Tuhan, segala kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, ketika tubuh-Mu dipecah-pecahkan bagi kami, dicambuk, diberikan mahkota duri, dipaku kaki dan tangan-Mu Tuhan. Engkau mengizinkan darah-Mu tercurah di atas bukit Kalvari. Itu karena besar kasih karunia-Mu bagi kami orang-orang percaya. Jika sebentar kami akan turut ambil bagian dalam perjamuan kudus, makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, layakkan setiap kami umat Tuhan, juga Engkau melayakkan hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawannya atasnya kita mengucap syukur ini merupakan persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita naikkan kidung pujian mazmur kita. Darah-Mu Yesus telah tebus dosa-dosaku. Darah-Mu Yesus telah ampuni segala pelanggaranku. Darah-Mu Yesus telah sucikanku. Haleluya. Sikigana lama-lama ya mu, sekere lama-lama lamu. Haleluya. Sekere lama sekala lama ya mu, sekere lama sekala lama ya mu, sekere lama ya mu. Sekere lama sekala lama sekere lama sekala bu.
Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kalau pada saat hari ini kami boleh mengikuti ibadah walaupun secara online. Engkau melihat seberapa banyak jemaatmu dimanapun mereka berada. Bila firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus bertumbuh, semakin berbuah di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Dan kami bersyukur kalau kami sudah turut ambil bagian dalam perjamuan kudus, makan tubuhmu dan minum darahmu untuk mengingat segala kebaikanmu, pengorbananmu 2000 tahun yang lampau di atas kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Apapun yang dihadapi oleh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kami percaya Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memberikan kemenangan jalan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga, memberkati hamba-Mu Pastor Yono yang telah memberkati dengan firman Tuhan. Engkau memberkati kehidupan keluarganya, istri, anak-anak, cucu dan menantunya Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, bahkan kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada satupun virus corona yang sanggup menjamah engkau, sebab Tuhan Yesus berkuasa menjagai dan melindungi engkau. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga, lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu